Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan baca kartu dengan tema pesan semesta. Kalau kalian lihat tampilannya beda karena sekarang aku lagi ada di Batam. Oke, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle. Jadi nggak pakai candle yang biasa aku buat sendiri. Aku bawa yang kecil-kecil selama perjalanan, ya. Jadi sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini ya. Sebelum masuk ke readingan, kita cek dulu energi kalian. Sebelumnya aku mau mengucapkan buat kalian yang baru datang, baru singgah, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel aku. Buat kalian yang sudah lama, sudah setia, sudah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Izin disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Tapi kalau untuk pesan semesta biasanya nggak fun ya, ini serius. Kadang-kadang juga bisa vice versa nih energinya jika ada kaitannya dengan urusan asmara ya. Jadi kalau memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak resonate jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif, banyak orang, harus bijak. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita lihat dulu energi kalian. Di sini ada embracing sadness, ya. Aku melihat di sini kayak kalian lagi pingin membersihkan, cleansing, kesedihan, kekecewaan, atau melepaskan situasi-situasi sulit yang mungkin saja sudah kalian lalui selama ini, tapi kadang-kadang masih berputar-putar di dalam diri kalian. Ya. Kemudian ada pattern, di sini juga aku lihat lagi mencoba menegaskan sesuatu nih. Kalau yang aku lihat, mungkin kemarin pernah berada atau mungkin bahkan sekarang masih banyak yang berada di zona grey atau zona abu-abu, ngeblur. Untuk mengambil satu sikap atau keputusan kadang-kadang dihadapkan dengan pertimbangan, perbandingan atau hal-hal lainnya. Even di sini beberapa di antara kalian masih ada sedikit yang sedang mencoba melawan diri sendiri. Ada yang ingin membalas seseorang, ada yang masih kesal, masih dendam. Tapi kadang-kadang mencoba untuk melawan. Udahlah biar aja, biar karma. Udahlah biarin aja, juga udah nggak peduli lagi. Atau pertimbangan-pertimbangan dengan alasan-alasan yang kalian bikin sendiri di dalam pikiran kalian, ya. Ada sedikit dualitas yang terjadi antara sisi baik sama sisi buruk dalam diri kamu bertentangan. Kadang-kadang mereka berbicara sendiri atau berbisik, udah balas aja. Yang satunya bilang, yang angelnya bilang jangan, nggak baik, nanti begini begitu. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertentangan buat diri kamu nih. Kemudian ada shining self ya, ini tentang banyak yang lagi meningkatkan kepercayaan diri atau lagi memperbaiki energi atau vibrasi di dalam diri kalian. Kalian ingin jadi seseorang yang bersinar lagi, kalian ingin jadi seseorang yang
punya kepercayaan diri lagi dalam diri kalian. Artinya di sini ada yang harus kalian lepaskan tadi untuk bisa sampai ke self healing tersebut. Kemudian di sini ada universe in me. Kamu punya satu keyakinan bahwa universe itu ada di dalam diri kamu, membantu diri kamu, menggiring kamu kepada satu jalan kebenaran yang memang seharusnya perlahan-lahan kamu tuju ke sana, ya. Kamu memiliki keyakinan yang kuat bahwa universe itu berpihak pada kamu. Jadi apapun kamu mencoba untuk, ya sudah, lepaskan aja sesuai dengan takdir semesta. Kita lihat situasi kalian saat ini seperti apa dari tarot ya. Oke, di sini ada Eight of Wands. Kalian lagi banyak berbicara sama diri sendiri ya, kalau aku lihat. Benar-benar banyak energi lagi mencari cerminan jati diri ya, the Fool. Kemudian ada Three of Swords. Kemudian ada Two of Wands. Kita bahas dulu 4 kartu ini. Aku lihat banyak di antara kalian yang lagi berupaya ya, berbicara sama diri sendiri, mempertanyakan sebenarnya diriku ini maunya apa, sebenarnya tujuan hidupku ini apa, sebenarnya aku hadir ke bumi ini apa, maksud semesta atau Tuhan. Kadang bahkan ada yang mengeluh di dalam diri sendiri, aku tuh nggak minta dilahirkan, aku nggak minta ada kalau memang nasibku akhirnya ujung-ujungnya seperti ini. Keluhan demi keluhan terjadi, menjadikan opini di dalam pikiran kamu. Begitu banyaknya sumber pertanyaan yang terjadi di dalam diri kamu. Dan semua ini terjadi karena kejadian-kejadian pahit atau luka batin masa lalu atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang kamu rasakan. Tapi sayangnya ketika situasinya nyaman, enak, damai, lupa ngobrol sama diri sendiri, ya. Itu namanya manusiawi. Manusia itu seperti itu. Begitu sudah dihantam, dibikin ambiar sama suatu permasalahan, baru ada kesadaran-kesadaran untuk memetik hikmah atau untuk mendapatkan pembelajaran. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses ya, aku. Nah, banyak yang ada di situasi itu saat ini, ya. Berkeluh kesah walaupun tidak kepada pihak di luar, tapi kepada diri sendiri dan kepada Tuhan atau semesta. The Fool, banyak yang lagi berupaya keras di sini untuk melawan, entah ini melawan takdir, entah ini melawan nasib, atau melawan apa yang menurut kalian pantas untuk kalian lawan. Ya, ingin memulai satu lembaran baru tapi nyangkut. Ingin membuka lembaran baru tapi kayak ada yang tertunda atau ada yang tertahan. Bukan karena dari pihak luar lagi-lagi dari pihak dalam, dari internal kamu, dari jeroan kamu. Karena gini, kamu ingin melakukan sesuatu tapi lagi-lagi kamu selalu memberi toleransi kepada diri kamu sendiri atau terhadap jeda waktu yang kamu berikan. Jadi misalnya, oke, aku pingin memulai sesuatu lembaran baru, atau aku besok mau gini deh gitu, aku bulan depan mau ini deh, ternyata udah sampai bulan depan rencananya, enggak lah, pending bulan depan lagi. Atau aku mau diet deh, contoh, aku pingin diet deh ntar bulan depan, ternyata bulan depan lihat seblak, lihat cilok, gak jadi deh. Akhirnya sesuatu yang tadi kamu rencanakan itu ketunda-tunda, ke pending. Ini yang membuat akhirnya apa yang menjadi rencana atau mandek ya, atau keinginan kamu merubah sesuatu akhirnya stuck lagi. Itu planningnya sudah kuat,
tapi actionnya belum kuat karena masih kontradiksi antara hati, perasaan, pemikiran, jadi kayak kadang-kadang kurang balance ya. Kemudian di sini ada Three of Swords, masih ada situasi kekecewaan, rasa luka yang masih kalian pendam ya. Bahkan sepertinya ini sudah mendarah daging. Nggak nggak cuman masalah luka batin masa lalu atau trauma masa kecil atau hal-hal yang tidak menyenangkan berpuluh-puluh tahun kemarin ya, tapi ini justru banyak sekali yang kacaunya atau galaunya atau lukanya ini justru dengan kehadiran seseorang yang melukai kehidupan kamu, melukai perasaan kamu. Seperti itu. Nah, ini aku lihat banyak sekali yang berkecamuk di dalam diri kamu bahwa melepaskan itu mungkin mudah, tapi memaafkan itu sulit. Melupakan mungkin memaafkan mungkin juga gampang aja, tapi melupakan juga sepertinya sulit, ya. Jadi kalian banyak yang lagi menentang menentang batin kalian sendiri atau melakukan perlawanan dari apa yang datang dan pergi dalam kehidupan kalian. Kalian masih merasa bahwa kalian itu memiliki power terhadap diri kalian. Apa yang menjadi keinginan kalian harusnya itu yang terjadi. Even di sini mungkin kalian masih banyak yang mengototkan sesuatu dalam doa kalian atau dalam lowanya kalian. Kemarin ada yang nanya ya beberapa waktu lalu, loa itu apa Mi? Loa itu law of attraction ya. Jadi kita memanifestasi intention kita dari alam bawah sadar atau otak bawah sadar kita. Itu dia. Dan itu memang cepat hasilnya, tapi sesuatu yang tidak dipaksakan ya. Sekarang ginilah contohnya, kalau kalian misalnya ada seseorang atau temen deh minta sesuatu kepada kalian, tolong dong pinjam gue duit sekian gitu. Aduh lagi nggak ada, ya udah sekian aja, nggak bisa, pokoknya harus bisa gitu. Kan kesal nggak kalian? Ya, bagaimanapun caranya harus nih dia dapat gitu. Kan pasti juga nggak mau kalian berikan atau kesel lah katakan gitu. Sama semesta juga kalau kita meminta seperti itu, ya dia juga belum tentu mau ngasih. Mending ngasih dulu kepada yang ikhlas dan yang rela ya. Masih banyak yang ngotot energinya di sini. Two of Wands. Tuh ya, masih banyak yang suka ngelamun, masih banyak yang suka merenungi. Kadang-kadang lamunannya nggak jelas. Lamunan tentang apa ini? Masih tentang kesetiaan, loyalitas, menginginkan bahwa segala sesuatu itu sesuai ekspektasi kalian. Padahal di sini kalau aku lihat semesta ini lagi menegur kalian, kita semua ya, memberikan pembelajaran hidup bahwa kamu tuh lahir ke dunia sendiri loh. Nggak bawa apa-apa loh, telanjang bulat. Ya, itu pun masih dibantu sama orang untuk keluar, untuk dipotong tali pusarnya dan lain-lainnya. Lantas apa hak kamu untuk menuntut kepada semesta? Apa hak kamu menuntut bahwa kamu pengen ini, pengen itu harus? Toh nanti kamu mati juga kamu nggak bawa apa-apa. Kalaupun masih dikapanin pakai kain kapan, itu masih karena berbaik hatinya manusia di bumi untuk mengembalikan kamu dalam bentuk yang sempurna, yaitu dirapihkan, dibersihkan, dimandikan. Ya, sebenarnya kembali lagi pun ke semesta, ya harusnya dalam keadaan sendiri juga seperti itu. Ya, ini yang aku lihat sih situasi kalian masih banyak yang ngotot dengan doa dan harapan yang kalian inginkan. Itu, ya. Ayo kita melek dulu matanya sama-sama terbuka supaya kita paham apa maksud semesta menghadirkan kita ke dunia ini dan apa keinginan terbesar dalam diri kita. Ya, aku masih mau ngebongkar isi hati kalian dulu. Ada Two of Cups nih, lagi-lagi urusan cinta aja yang ada di dalam pikiran kalian, sehingga kadang-kadang kalian melupakan misi jiwa kalian di bumi ini apa, ayaku ya. Kemudian ada Four of Pentacles, banyak yang stuck ya, stuck dengan harapan, stuck dengan keinginan. Karena tadi sebenarnya jalan itu terbuka lebar, tapi kalian yang membuat stuck itu sendiri ya, kalian yang menciptakan stuck itu sendiri. Queen of Pentacles ya, harapan-harapan terbesar, cita-cita terbesar dalam diri kalian saat ini sedang kalian perjuangkan, tapi kebentur dengan urusan pribadi.
Jadi banyak yang mungkin buat kalian keuangan, finansial tuh bukan hal yang sulit ya. Mungkin mudah aja kalian dapatin. Tapi mungkin semesta mencoba kalian dari sisi atau segi percintaan. Sehingga disitulah yang membuat kadang-kadang seseorang itu goyah ya. Bahkan dia memaknai bahwa dengan apa yang dia milikin harusnya dia bisa mendapatkan cinta. Itu. Padahal kalian lihat di luar sana, mungkin banyak pasangan-pasangan yang mendapatkan cinta, mendapatkan pasangan. Tapi kalian tahu nggak, apakah mereka di rumah itu cuman jangan-jangan makan nasi sama garam, sama kecap, atau satu Indomie mesti dibagi rame-rame. Memang mereka mendapatkan pasangan, rumah tangganya terlihat harmonis, tapi ada sisi lain yang diambil oleh semesta. Misalnya rezekinya pas-pasan. Karena hidup itu selayaknya nggak ada yang benar-benar kamu bahagia, hidupnya mewah, semuanya bahagia. Kalaupun ada, perbandingannya udah bukan 1:1 juta lagi. Ya mungkin 1 banding entah berapa. Lebih sedikit seperti itu. Kadang-kadang yang terlihat di depan belum tentu juga seperti itu. Mungkin ngelihat ada tuh artis kelihatan bahagia kayak Sultan tuh begitu. Padahal kamu nggak tahu, kamu lihat hidup mereka juga masing-masing ada. Itu ya. Jadi ini lebih tentang kecerminan diri aku ya. Sebenarnya kalian ini udah pada sadar dengan jati diri kalian, dengan cerminan diri kalian. Tapi tadi ada kemelekatan yang kadang-kadang membuat kamu berada di situasi tarik ulur dalam hidup kamu, dalam keputusan kamu, bahkan dalam perasaan-perasaan. Ya memang itu nggak bisa ditepis, namanya manusia tercipta dari darah dan daging, lunak ya. Hati dan perasaan itu nggak bisa dilawan seperti robot. Apalagi kalau yang sudah berkecimpung dengan ucapan lidah tidak bertulang, kata-kata manis yang diharapkan, ya sudahlah. Ya, di sini ada Nine of Pentacles di sini. Aku suka untuk kartu di slide kedua ini ya, karena aku lihat banyak prioritas dalam kehidupan kalian. Di sini adalah tentang finansial, tentang kemakmuran, blessing, tentang kehidupan. Ada yang ingin kalian tunjukin atau ada sesuatu yang sedang ingin kalian buktikan kepada halayak ramai di luar sana, atau bahkan kepada salah satu golongan atau satu orang sekalipun, bahwa ada sesuatu di dalam diri kamu tidak seperti yang mereka kira. Ada dalam diri kamu itu sesuatu nilai lebih, nilai plus yang mungkin berarti ada kata-kata dari seseorang yang lumayan menusuk di telinga kamu, terngiang-ngiang, sampai itu menjadi satu motivasi besar untuk kamu berada di posisi tersebut. Itu tujuannya ya, situasi kalian di sini. Kalau kalian bisa kuat di posisi ini, bagus sih kalau aku lihat ya. Fokus dulu sama cuan, nanti siapa tahu lagi sibuk dengan keuangan, sibuk dengan kerjaan, di situ ketemu jodoh kamu. Tapi kalau kalian berkutat-kutat dengan jodoh terus, dengan soulmate terus yang kalian inginkan, kalian lupa caranya beraktivitas di luar sana, ketemu dan membuka diri, ya sudah, auranya ketutup, jodohnya ketutup, gitu. Energi kalian secara keseluruhan ada 3 of Wands. Tuh lihat ya. Punya tujuan luas sih pandangan kalian. Ada sini, semua kalian lihat. Ya, tinggal masalah langkah di sini. Tapi kalian memutuskan untuk diam, melihat, mengamati, observasi. Ya, oke, tujuan observasi itu bagus. Tapi observasinya nggak tuntas kalau aku lihat. Ya, observasi aja terus nggak selesai. Gitu aku. Oke, kita lihat yuk pesan semestanya buat kalian apa. Ya, lagi banyak yang rindu almarhumah kalau aku lihat di sini. Ya, nggak tahu orang tua siapa-siapa mungkin ya yang pernah berkesan di hati kamu. Ada beberapa masih menyimpan penyesalan karena belum sempat membalas budi atau belum sempat memberikan sesuatu yang pernah menjadi keinginan almarhum tersebut. Ada juga yang menyesali pernah menentang si almarhum. Akhirnya ketika sekarang terbentur baru sadar, oh iya omongannya dulu bener ya, kenapa ya aku membantah itu. Oke, kita lihat pesan semesta buat kalian.
Nggak apa-apa kalau kalian yang lagi dengar nangis. Aku dengar banyak, bukan dengar, aku merasakan banyak air mata yang keluar saat kalian mendengar readingan tadi. Tapi itu adalah membersihkan energi toksin dalam diri. Nggak apa-apa, nangis aja. Setelah itu udah bangkit ya. Oke, pesan semesta buat kalian di sini ada conclusion are within reach ya. Ini ada sesuatu yang akan terlihat sayang di depan sebentar lagi. Mungkin sekarang belum terlihat jelas, tapi ada sesuatu yang akan datang ya. Semesta minta kamu itu adalah bersabar ya. Jadi jangan gini, kamu melakukan suatu perjuangan, kamu sudah melakukan satu tindakan, tiba-tiba nih belum ada kabar gitu kan. Belum ada gambarannya juga, udahlah tinggalin aja, putusin aja, nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba ketika kamu melakukan suatu pemutusan tadi, ya entah ini pekerjaan, bisnis, atau pasangan, atau apapun, tiba-tiba kabar yang kamu tunggu-tunggu itu datang. Jadi pesannya adalah semesta mau tunggu dulu beberapa waktu ke depan, ya sampai benar-benar jelas terlihat. Karena ini udah ada di depan, udah hampir tiba, tapi kesabaran kamu lagi diuji di situ. Ya, kemudian ada your dream need a practical plan. Mimpi-mimpi kamu, imajinasi kamu, cita-cita kamu itu nggak akan jadi kalau kamu cuman diam hanya mengamati. Jangan cuman seperti ini. Ya, diam, aku punya imajinasi atau aku punya cita-cita pengen begini, pengen begitu, tapi nggak pakai action, sama juga bohong ya. Jadi apa yang sedang kalian impikan, kalian doakan, cita-cita kalian, keinginan kalian, wujudkan dengan action, dibarengin dengan yang namanya doa, intention tadi ya. Karena nggak semua manusia di bumi ini punya miracle seperti itu. Dan semua manusia di muka bumi ini punya blessingnya masing-masing ya. Oke, kemudian sini ada you and your loved one are safe. Sebenarnya kamu dengan seseorang yang kamu cintai satu sama lain itu sedang dijaga sama semesta. Jadi kita nggak tahu ya, walaupun mungkin bukan dijaga untuk dipersatukan, tapi dijaga dengan versinya semesta. Mungkin kalian dipisahkan untuk dijaga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya. Oke, dipisahkan dulu, nanti dikasih nih ya, dalam pemisahan tadi kamu diuji coba dengan cara seperti ini, dia juga diuji coba dengan cara entah seperti apa. Kalau memang cinta sama satu sama lain antara kamu kuat, ikatan spiritualnya ada, dan memang kata semesta nih orang dua jodoh, ya udah, kamu punya pasangan, dia punya pasangan, kalian akan terpisahkan dulu sama pasangan masing-masing, terjadilah penyatuan dua jiwa. Misalnya, ini contoh ya, bukan berarti harus memisahkan diri, tapi maksudnya adalah kamu satu sama lain itu yang saling mencintai itu dijaga dalam artian apa? Supaya kalian melakukan yang namanya cleansing jiwa. Ketika nanti jiwa kalian bersih, kalian akan dipertemukan kok dengan orang yang benar-benar sevibrasi sama kalian. Itulah nanti yang akan menjadi seseorang yang bisa dikatakan kamu dan dia itu saling mencintai, ya. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada a new start is coming, ya. Ada sesuatu yang baru, new beginning akan datang ke dalam diri kalian, di dalam kehidupan kalian. Maka persiapkan diri kalian. Jangan pingin sesuatu yang baru tapi kalian tidak mempersiapkan diri. Ini jatuhnya sama tadi ini, ya. Kamu punya mimpi ini, punya mimpi itu, tapi kamu tidak action. Kadang-kadang gini, kalau kamu misalnya, aku kasih contoh, kamu pengen punya pasangan nih, misalnya aku bisa kasih gambaran di Bali ya, kamu pengen punya pacar, misalnya bule, atau punya suami atau istri lah yang punya pasangan ya, orang luar. Tapi kamu cuma nunggu atau kamu mengharap itu tanpa ada actionnya apa sih? Misalnya ya belajar bahasa Inggris, mungkin belajar tentang table manner, belajar tentang apa sih seluk-beluk yang kamu inginkan. Itu namanya persiapan diri. Jadi sesuatu yang baru akan datang ini, ketika dia datang kamu sudah ready. Misalnya kamu ingin jadi PNS, berarti kamu harus tahu seluk-beluknya di situ apa. Ya contohnya kalau kamu ingin nyebur ke kolam atau ke kali yang kamu tidak tahu, kan mesti dirasa dulu, oh ini kedalamannya berapa, jangan langsung nyemplung tenggelam nanti gitu ya. Jadi lebih kepada kayak sesuatu yang mau hadir di dalam diri kamu itu kan kamu yang undang ya. Kamu ngundang apa? Oke, aku lagi ngundang rezeki nih misalnya. Nanti rezekinya mau seperti apa?
Kalau kamu menginginkan suatu usaha, misalnya aku pengen buka restoran, kamu harus tahu dulu, aku pengen punya restoran makanan ini, apa yang harus disiap-siapkan. Jadi semuanya harus dipersiapkan jauh ketika hal itu belum datang, belum tiba. Itu namanya kesiapan dalam diri kalian, ya. Oke, kita lihat lagi pesan semesta buat kalian. Oke, di sini ada undying love ya, tentang the love you have share is eternal, regardless of the situation. Ini tentang belajar untuk tidak menderita lagi untuk urusan percintaan. Artinya ada yang harus memaafkan, harus yang membuka hati atau membuka tangan lebar-lebar bahwa segala sesuatu yang datang itu sebenarnya ada makna tersirat. Jadi jangan gara-gara satu orang melukai kamu terpuruk di situ terus. Padahal nanti sekian waktu ke depan tiba-tiba kamu akan berterima kasih. Wah, coba kalau kemarin aku masih sama dia, coba kemarin aku masih berkutat-kutat sama dia, mungkin aku gak jadi orang seperti sekarang. Kamu akan berterima kasih dengan kejadian tersebut. Jadi jangan selalu merasa bahwa satu hubungan yang tidak berhasil itu adalah penderitaan terbesar. Maka harus dibuat itu terbalik. Semua yang datang itu nantinya akan menjadi pengalaman hidup. Ya, naik kelas, hitung-hitung kan, kalau mau naik kelas harus ada ujiannya dulu gitu. Karena pada dasarnya nanti semua manusia itu akan ketemu dengan eternal love-nya atau kayak cinta sejatinya. Nanti di situ baru kamu sadar bahwa ada getaran lain yang kamu rasakan. Kadang-kadang itu manusia dibutakan dengan apa yang dia lihat sekarang. Oh, aku ngerasain hal hubungan sama dia begini-begini, jangan-jangan dia soulmate aku, jangan-jangan dia twin flame aku. Padahal enggak. Sama nih, aku ambil contoh ya. Aku dulu dengan pernikahan aku pertama, wah cinta mati bener, tai ayam rasa coklat bener deh. Tapi begitu selesai sama dia, aku masih dalam situasi yang terpuruk. Ketika ketemu pasangan baru, aku baru sadar, oh ternyata yang pertama tuh kayak udah nggak tahu tuh yang namanya soulmate, nggak tahu tuh yang namanya twin flame, lepas aja tuh begitu aja. Begitu juga yang kedua kejadian lagi ya, terlepas lagi, sama akhirnya ngerasa, oh yang kedua juga belum gitu, belum merasakan sesuatunya itu. Jadi ya sudah. Jadi kadang-kadang kita akhirnya memaknai itu justru kejadian dulu supaya kita tahu, oh dia itu datang cuma numpang lewat. Jadi jangan terbuai dengan twin flame lah, inilah itulah. Walaupun memang ada, tapi memaknai itu panjang perjalanannya ya. Bertahun-tahun kita untuk bisa tahu siapa twin flame kita itu atau soulmate kita. Lewatin, kalau perlu nggak apa-apa. Ya, jatuh bangun, pacaran lagi, putus. Jadi kamu sekalian belajar tuh sikap karakter seseorang seperti apa, kamu tahu. Jadi nggak jeblos lagi besok-besok. Ya, di sini ada quiet time nih, sampai semesta pingin kamu lagi hening dulu ya, berbenah diri, senyap dulu, anteng dulu, adem dulu. Take some quiet time alone to rest ya, meditate and contemplate. Perbanyak merenungi, belajar meditasi, olah nafas ya, berkontemplasi, melakukan perbaikan-perbaikan diri secara spiritual. Kemudian ada bold. Ada unless you're adventurous side, take risks and be daring ya. Ini tentang kekuatan ya. Sesuatu yang misalnya juga kayak ikatan yang kuat dalam diri kamu atau garis tebal dalam diri kamu, ketegasan dalam diri kamu tuh harus benar-benar berani kamu ambil. Kenapa? Nggak ada satu tindakan yang tidak ada resikonya. Jadi kamu harus berani take a risk atau berani gambling. Kalau kamu berani terjun ya berarti kamu tahu resikonya akan seperti apa, komitmennya apa, konsekuensinya apa, seperti itu ya. Jadi kayak tegasin diri kamu ketika kamu ingin melakukan sesuatu, tapi ingat bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan karena setiap perbuatan ada konsekuensinya. Itu.
Jadi gentle ya. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada fertility, ada berkah, ada blessing yang akan datang nih ya. It is the perfect time to sorry. It is the perfect time for you to start ya new project, access new idea, and give birth to new condition. Ini juga new beginning lagi yang akan datang ke dalam diri kamu. Ini waktu yang baik ya, edisi full moon kali ini, sepanjang full moon ini. Lakukan hal-hal baru, ide-ide baru, kreativitas baru yang ingin kamu lakukan apa nih. Jadi gitu. Jadi banyak sekali yang perlu melakukan perluasan diri atau segala sesuatu perluasan skill mungkin supaya kamu bisa mendapatkan jenjang yang lebih tinggi. Katakanlah di pekerjaan jangan pasrah gitu aja. Dengan menambah skill, dengan deep knowing knowledge, nambah kursus ini atau nambah pengalaman ini itu, nantinya supaya kamu bisa naik posisi atau jenjang kamu lebih tinggi lagi. Jadi jangan cuma pasrah dengan day by day kamu yang ada di saat ini ya. Oke, kemudian di sini ada intuition, evolution ya. Intuisinya ditajamkan, semesta pingin kamu menajamkan intuisi kamu untuk berevolusi atau untuk mengembang luaskan apa yang menurut kamu perlu kamu luaskan. Jangan jadi katak dalam tempurung. Ya, wawasan harus luas ya. Inner power dibesarin, inner beauty-nya juga ditingkatkan ya. Nanti di situ kamu akan berkembang, di situ kamu akan melihat bahwa dunia itu luas. Oke, kemudian di sini ada protection atau shield ya. Perbanyak proteksi diri, jangan terkoneksi dengan hal-hal yang negatif atau vibrasi negatif. Artinya memproteksi diri ini pun sekedar gibah kalau bisa dikurang-kurangin. Makanya kenapa disuruh quiet time tadi ya, diam sejenak supaya tidak terkoneksi dengan yang namanya lagi ngumpul tuh pasti nanti si A tuh gini-gini ya, si B tuh gini-gini ya gitu. Sama, kadang-kadang aku juga gitu, lagi ngumpul sama teman tiba-tiba kalian lihat nggak kemarin di TikTok tuh gini-gini, ujung-ujungnya ngegibah gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya kayak sekedar hiburan, tapi itu berpengaruh efeknya. Nanti sama juga apa yang kita ceritakan tentang orang itu, kita menarik energi dia ke dalam diri kita. Itu ya, pernah nggak coba lihat si A itu selingkuh loh sama ini, tahu-tahu tahu-tahu yang ngomongin selingkuh itu jadi pintar selingkuh juga. Itu karena dia menarik energi orang tersebut. Jadi lebih banyak mengamati dan kurangi yang namanya berkata-kata. Oke, kemudian sini ada unknowable tentang secret ya. Ingat, setiap manusia itu punya rahasianya masing-masing. Jadi kamu juga harus tahu apa yang harus kamu simpan, apa yang harus kamu rahasiakan. Kalau dikasih kepercayaan sama orang, jangan dibeberkan contohnya. Atau kalau kamu punya ide, punya sesuatu, jangan kamu beberkan juga. Cukup kamu keep sendiri. Jangan terlalu jujur dalam hidup ini ya. Bukan berarti harus menipu ya, tapi maksudnya tentang diri kamu. Kadang-kadang kamu punya privacy yang harus kamu jaga benar-benar. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kedalaman hati orang bahwa sesuatu yang kamu ceritakan itu benar nggak akan di-keep benar-benar sama orang tersebut. Jadi harus punya rahasia dalam diri. Dan jangan pernah mencari-cari atau membongkar-bongkar rahasia dari orang lain atau pasangan kamu. Kamu tuh nggak rahasiain apa sih? Biarin, kadang-kadang pasangan juga kan butuh rahasia. Butuh sesuatu yang dia simpan, yang nggak perlu dia ceritakan. Even jangankan kepada kamu, mungkin kepada orang tuanya pun dia tidak ingin sampaikan. Biarkan itu menjadi privacy dia, ya. Oke, bottom of the deck-nya di sini kebalik. Fertility, growth, ya, ada pertumbuhan, ada yang akan melahirkan ide-ide baru, tapi juga mungkin ada yang akan dapat anak kalau yang di situasi pasangan. Ya, ada yang mungkin akan menerima kelahiran baru, tapi juga fertility-nya juga di sini ini sama nih, fertility lagi ya.
Ada dua fertility. Sisanya sih fertility ini ada sesuatu yang bertumbuh dan berkembang dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu sesuai versi kalian masing-masing. Ada yang rezekinya bertumbuh dan berkembang, ada yang pengetahuannya, ada yang jiwanya, ada yang spiritualnya. Nanti kalian rasakan sendiri ya. Rasakan sendiri. Oke, kita lihat satu lagi untuk pesan semesta kalian. Oke, di sini ada pure ya. Pure ini alami, natural, kesederhanaan yang seringkali dinafikan. Menyangkal karena tidak sanggup menerima semburat kebenaran yang sanggup menjernihkan kekalutan pikiran. Kartu ini sebuah pertanda baik ya. Tetap ikuti jalur semesta ya. Energinya murni, pure, alami. Ini juga menggambarkan jadilah diri kamu apa adanya, jangan dibuat-buat. Kalau memang diri kamu pelincuncat ya pelincuncat aja. Yang seneng mah tetap akan seneng, yang nggak seneng juga kamu sok-sok jaim juga dia akan tetap nggak senang. Itu kenapa harus be yourself juga. Jadi diri kamu sendiri. Mau kamu petakilan, kalau memang ada yang naksirnya justru dia bilang seseorang yang tiba-tiba naksir kamu, iya aku senengnya sama cewek petakilan. Kamu sok-sok imut ya jadi nggak disukain ya. Jadi biarkan kamu jadi diri kamu sendiri tanpa harus melakukan kamuflase atau kepalsuan-kepalsuan. Nanti yang sevibrasi akan datang sendiri, akan nempel sendiri, ya. Oke, kemudian di sini ada privilege ya, tentang menanggalkan sematan adalah kuncian penemuan yang seharusnya menjadi hak hakiki di hidup kali ini. Ada hasil lebih megah jika mampu melepaskan keseluruhan ego dan kekhawatiran. Karena semesta hanya mengenal wadah solid. Ini tentang privilege, ibaratnya mungkin beberapa di antara kalian ada yang punya privilege dalam diri kalian. Entah memang dari keturunan, leluhur, orang tua, mungkin kalian udah punya kekayaan atau apalah yang menurut kalian menjadi privilege kalian. Jangan disalahgunakan ya. Ingat, karena itu adalah bukan hasil kerja keras kamu. Jadi kamu harus menciptakan apa yang menjadi kreasi kamu ya, yang harus kamu kembangkan. Jangan suka memanfaatkan yang namanya backingan. Oh, aku anaknya si itu, aku saudaranya si itu. Oh, dia kenalan aku bisa gini, bisa gitu. Enggak, cobalah berjuang sendiri, cobalah jadi diri kamu sendiri untuk melakukan sesuatu dengan segala upaya diri kamu sendiri. Kalau sudah kepentok, nggak bisa juga, bolehlah minta bantu. Tapi jangan cuman sekedar terima beres. Itu artinya. Jadi jangan menyia-nyiakan privilege yang ada di dalam diri kamu untuk hal-hal yang nggak penting ya. Kemudian ada unsaleable ya. Nampak rapuh namun tidak tersentuh, pualam mutiara yang dicari-cari namun terabaikan, menyendiri untuk ditemukan sang pemilik sejati, terlindungi dari nestapa musibah. Ini juga tentang dualitas ya. Hati-hati dengan semisalnya apa yang terlihat itu belum tentu yang kalian lihat. Jadi setiap manusia itu punya dua sisi, cerah, sisi gelap. Artinya kadang-kadang mungkin kamu pas lagi ngelihat sisi di bawah, oh terang, silau, kinclong, glowing, padahal sebenarnya ada kebusukan di dalamnya. Ada juga yang terlihat seolah-olah busuk atau seolah-olah tidak baik, padahal sebenarnya di dalamnya juga punya kemurnian jiwa. Seperti itu. Jadi harus bisa membuat proteksi lagi nih tentang diri kalian, bahwa ya, segala sesuatu itu nanti akan keluar sendirinya. Yang namanya mutiara, dia akan tetap jadi mutiara selama dia asli. Ya, jati diri itu akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Jika buruk yang kalian tanam, ya buruk yang akan keluar, yang akan terlihat. Tapi jika baik yang kalian tanam, ya maka itu juga akan terasa dengan baik ya. Bottom of the deck ya, apa nih? Wah, ini juga lagi-lagi bottom of the deck-nya tentang ada gambaran anak ya. Mother Earth di sini tentang kesucian yang tidak terelakkan, bentuk pengorbanan akan kehidupan.
Kesalutan semesta pada kemurnian jiwa menjadi petanda bahwa keseimbangan selalu ada. Tidak terbatasnya cinta murni perwujudan manusia sejati. Artinya tetap menanamkan cinta kasih kepada siapapun yang menurut kalian perlu kalian sayangi, kalian cintai tanpa membeda-bedakan, ya, kasta mungkin, golongan atau apapun juga seperti itu. Jadi tetap jadi jiwa yang suka mengayomi. Oke, Ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.